Berlatar di sebuah hotel mewah, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Isabel yang melamar pekerjaan di tempat itu. Di sana ia disambut oleh kepala pelayan bernama Lily, langsung diterima bekerja begitu saja karena memang hotel ini sedang membutuhkan seorang karyawan baru. You sound different. I'm getting over a cold. Isabel merasa heran dengan beberapa hal yang tidak biasa seperti pintu utama yang banyak kuncinya, tamu hotel yang sedikit, dan yang lebih anehnya lagi adalah pelayan seolah lebih mendominasi di hotel ini. The first floor is reserved for service staff. Oh, give me a moment. Melihat sebuah kamar yang dipenuhi pelayan layaknya sedang berpesta, tentu hal itu membuat Isabel penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan. Apakah tidak mengganggu tamu lain? Karena sebagai pelayan, kenyamanan tamu adalah tugas utama bagi mereka. Excuse me? That's not polite, Damien. Lily pun menjawab pertanyaan Isabel dengan santai. Ia menjelaskan jika memang hal seperti itu sudah biasa dilakukan untuk merayakan salah satu pelayan yang masuk dalam kategori pelayan terbaik. I gave him a place to belong. This is you. Tepat ketika akan memasuki kamarnya, mereka dikejutkan oleh seorang pria bernama Ray yang baru keluar dari kamar tersebut, di mana Ray ini ternyata adalah suaminya Lily dan alasan berada di sana adalah hanya untuk membersihkan sampah. Love ya. Fuck off. My husband drinks too much and says crazy things. If you find anything unusual, just ignore it. Sweet dreams. Setelah kepergian Lily, Isabel pun langsung mandi dengan menggunakan air hangat. Entah apa yang terjadi, terlihat sebuah tulisan berisi peringatan tertulis di cermin yang berangsur menghilang. Tepat setelah Isabel selesai mandi, lantas apa maksud tulisan tersebut? Entahlah. Setelah mandi dan akan beristirahat, Isabel malah merasakan sesuatu yang janggal seolah ada yang memperhatikannya, terutama dari saluran ventilasi yang ketika Isabel memeriksanya, tiba-tiba terkejut mendengar suara dari ventilasi, Isabel pun keluar kamar untuk melihat siapa orang tersebut, di mana keanehan kembali terjadi saat lampu tiba-tiba mati, disusul dengan kemunculan sosok misterius berjubah di ujung lorong, sehingga Isabel yang panik pun kembali masuk ke dalam, mengunci pintu, dan mengganjanya dengan menggunakan kursi. Hello? Meski pintu sudah dikunci rapat, sosok berjubah itu tetap bisa masuk tepat ketika Isabel sudah tertidur dan kembali pergi saat menyadari Isabel hampir bangun. Menyadari ada yang tidak beres, Isabel pun mulai mencari keberadaan sosok yang memasuki kamarnya. Yang di tengah pencarian itu, tiba-tiba meski diserang dari belakang, Isabel berhasil mengalahkan sosok berjubah itu dengan mudah. Menyadari dirinya dibius dan sosok itu memiliki kelompok, Isabel pun merangkak ke arah lampu dan memutuskan kabelnya saat itu juga. Benar apa yang Isabel pikirkan, rekan si misterius berjubah pun berdatangan untuk menangkapnya, di mana Isabel sendiri memilih untuk berpura-pura pingsan seolah dia sudah berhasil dikalahkan tanpa sadar jika saat ini Isabel sudah menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk mereka. What the? Setelah berhasil melumpuhkan orang yang menyeretnya, Isabel langsung berlari ke arah lemari, kemudian bersembunyi di dalamnya, tepat ketika kelompok itu masih kaget dengan kejadian barusan. Isabel, what are you doing? Dan di sini mari saya perkenalkan satu persatu anggota kelompok berjubah tersebut. Ada si tampan bernama Kevin, si kembar bernama Steve bersaudara, Bob berbadan gempal, dan satu-satunya wanita bernama Sharon, di mana mereka meminta Isabel agar untuk menyerah saja tanpa sadar jika orang yang ada di depannya bukanlah sosok orang sembarangan.
Tak lama, muncullah Lily dari ujung lorong untuk menghentikan kegilaan karyawan barunya. Penasaran dengan siapa Isabel sebenarnya, Lily pun bertanya dengan lantang yang jenis pertanyaannya seperti ini. Who the fuck are you? Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa Isabel sebenarnya bernama Asia, bukan benua, apalagi salah satu mall terbesar di Tasik. 10 tahun lalu lebih tepatnya ketika masih remaja, Asia dan adiknya bernama Maria terlihat sedang melarikan diri dari seseorang yang ternyata adalah ayahnya sendiri, di mana Asia yang sudah gelap mata pun nekat menembak si ayah dan kabur meninggalkan Maria sendirian. Maria got put back in his custody. Meski sudah melarikan diri, Asia tetap tertangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Dan tepat 1 bulan sebelum kebebasannya, Asia yang sudah menyewa informan pun berhasil melacak keberadaan sang adik di sebuah hotel bernama Virgil atau hotelnya orang-orang kaya, dengan sebuah rumor buruk. Siapa saja yang sudah masuk ke dalam sana tidak akan pernah bisa keluar lagi. Virgil's got a sketchy rep. Some folks say hire go missing. Setelah bebas, Asia pun mendatangi calon pelayan hotel Virgil bernama Isabel untuk meminjam identitasnya agar Asia bisa masuk ke sana dengan mudah. Isabel Davison? Yes? Dan itulah cerita singkat perjalanan hidup Asia sebelum datang ke hotel, berkata dengan lantang bahwa namanya Asia serta tujuannya datang untuk menjemput adiknya bernama Maria. If she's alive, give her to me and pray I am in a forgiving mood. Meskipun menyadari kedatangannya untuk balas dendam, Lily tidak sedikit pun takut dengan sosok si Asia karena ternyata entah apa yang sebenarnya terjadi, tubuh Kevin CS tiba-tiba saja kembali pulih dengan sendirinya, entah memiliki ajian rawa rontek, pancasona, atau tertanam sel hasirama, namun yang pasti Asia harus menghabisi mereka tanpa henti. Di tengah kebingungannya, datanglah seorang pelayan ke arah Asia, mengorbankan dirinya agar ditusuk oleh Asia, yang dengan begitu Asia akan kehilangan golok andalannya. Terdesak dan tak punya senjata, Asia berhasil masuk ke kamar milik seorang bocah anak si pelayan, di mana si anak yang kaget dengan kedatangan Asia pun langsung menusuknya dengan obeng. Seolah tidak peduli pada anak buahnya yang sedang sekarat, Lily malah meminta si anak buah untuk membersihkan noda darah di lantai jika nanti dia sudah hidup kembali. Please remember to clean up the blood. Yes. Selesai dengan pelayannya, Lily mulai bernegosiasi dengan Asia agar menyerah, yang meski Asia sedang tidak baik-baik saja, menyerah bukanlah satu hal yang dia miliki dalam kamusnya. Asia, the baby's locked down. It can't escape. Setelah berhasil menarik obeng yang menancap di punggungnya, Asia mencari jalan untuk bisa keluar dari dalam hotel tersebut. Namun karena semua jendela terbuat dari kaca anti peluru yang tak bisa pecah, ia pun mencari jalan lain, hingga akhirnya menemukan sebuah jalan menuju sebuah terowongan. Cukup terkejut karena tak menyangka jika di dalam hotel mewah seperti ini terdapat sebuah terowongan rahasia. Asia terus menyusuri terowongan tersebut, yang ketika ia mendengar suara percakapan di salah satu ruangan, Asia pun langsung mencoba memeriksanya, tetapi What about her sister? tertangkap basah oleh Lily dan Kevin CS, Asia tentu langsung mencoba untuk segera kabur dari sana. Namun hal itu tak dibiarkan oleh Lily CS yang terus berusaha menghentikannya dengan golok. I warned you. Running is pointless. You could have avoided the pig. Dikejar ke dalam lorong hingga sempat tertangkap oleh Sharon, Asia yang saat itu berhasil menghabisinya dengan menggunakan obeng pun membawa shotgun milik Sharon untuk berjaga-jaga bila di depan nanti dihadang oleh yang lainnya, tetapi sempat panik karena Sharon hidup kembali meskipun kepalanya sudah hancur. Asia dibuat terkejut tatkala ada seseorang dari balik kegelapan menarik dirinya, di mana orang tersebut rupanya adalah Ray yang ternyata sangat baik telah menyelamatkannya dari kejaran Kevin dan Sharon. What the fuck is going on here? The shit you're in is deeper than you can imagine.
imagine. Melihat Asia sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, Ray menjelaskan jika bangunan ini ternyata dihuni oleh para pengikut sekte tersebut yang selama ratusan tahun menemukan sebuah cara untuk bisa berkomunikasi dengan setan dan menjalin sebuah kesepakatan demi keabadian. They made a deal. Immortality. Ray menambahkan jika sebagian anggota sekte ini adalah orang kaya raya yang memiliki kekuatan finansial untuk melindungi kerahasiaan hotel ini, di mana mereka sengaja memancing orang seperti Asia untuk dijadikan sebagai tumbal. Namun meski begitu, mereka sesekali mengampuni pendatang dengan berkesempatan untuk menjadi bagian dari mereka. Aptly put. Because tonight, you are the offer. Selama nama mereka masih tercatat di sebuah tempat yang tidak disebutkan oleh Ray, mereka semua tak akan bisa mati meskipun kepala mereka hancur seperti yang ia lakukan pada Sharon. She'll grow it back. They always come back. Setelah cukup mengerti dengan apa yang terjadi, Asia dan Ray kemudian pergi melalui jalan atau terowongan lain. Tak sadar jika bola mata Sharon ternyata masih berfungsi, mereka pun terus diikuti oleh bola mata tersebut. If you're one of them, why are you helping me? I have my reasons. Sampai di salah satu kamar, Asia cukup terkejut hingga refleks akan menembak seorang gadis kecil yang terkurung dalam kamar tersebut. Beruntung Ray berhasil mencegahnya dan menenangkan Asia yang sedari tadi mengalami hal buruk. I thought you were dead. Dan inilah Maria, adik kandung Asia yang menjadi alasannya nekat melakukan penyamaran demi bisa masuk dan membawanya pergi dari sini. Cukup terkejut dengan pertemuan tersebut, Asia langsung menjelaskan semua yang baru saja ia ketahui tentang Hotel Virgil dan mengajaknya segera pergi dari sini. They have human sacrifices. I know. Tak ingin kakaknya terus keheranan, Maria pun menjelaskan jika setelah kejadian saat Asia menembak ayah mereka, ia terpaksa harus hidup bersama si ayah yang jahat. Namun karena si ayah meninggal karena penyakit kanker, Maria pun diadopsi oleh orang kaya yang mempekerjakannya sebagai ART. Why would you tell the other girls I am, and I quote, here's the thing, I want to believe you. Diusir karena Maria telah membongkar semua perselingkuhan yang dilakukan sang pengasuh kepada pacarnya. Maria harus rela tidur di trotoar pinggir jalan. Namun betapa terkejutnya Maria ketika terbangun sudah dikerumuni sekelompok orang berjubah hitam yang malah menawarkan pekerjaan sebagai pelayan di hotel milik mereka. One of our mates was just caught stealing. You can take her place? Karena Maria sudah menganggap jika hotel ini sudah menjadi rumahnya, ia pun menolak ajakan Asia dan sempat berdebat panjang terkait hal tersebut. Sehingga setelah Maria mempersilahkan Asia untuk keluar sendiri tanpa dirinya, Asia pun sangat kesal sehingga... I don't care. You! Setelah membuat Maria pingsan, Asia tetap kekeh dengan pendiriannya yang akan membawa Maria keluar dari hotel ini meski Maria sendiri tidak mau. Sehingga Ray langsung menjelaskan jika bangunan ini dirancang memiliki jebakan dan tak akan mudah untuk keluar. Namun ada satu jalan yang bisa Asia lewati, yaitu dengan melewati tangga darurat kebakaran di atap bangunan. Oh, hell, I'll help you. I'm done with this shit. Sementara itu, Kevin baru saja bertemu dengan Sharon di lorong. Ia sangat terkejut ketika melihat Sharon sudah tak berkepala dan seolah ingin menyampaikan sesuatu padanya dengan cara seperti ini. What happened to your head? What? I don't understand. Meski agak tabu, tapi Kevin mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Sharon. Kevin segera menghubungi Steve bersaudara untuk pergi ke ruangan yang dimaksud, tapi tiba-tiba... Dengan dibantu oleh Ray, Asia pun akhirnya bisa kabur dengan membawa Maria menggunakan lift makanan, sehingga hal itu membuat Kevin dan Lily sangat kesal dan memerintahkan Bob untuk segera mengejar mereka berdua. Asia yang saat itu sudah berada di dapur langsung bersembunyi karena Bob juga sudah mengetahui sedang berada di sana. Namun karena Maria sadar dari pingsan dan tak sengaja mengeluarkan suara, tiba-tiba terpojok karena Bob langsung menghajarnya tanpa ampun. Asia pun terlihat sudah tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi...
Di sisi lain, dengan keadaan diikat di kursi, Ray diinterogasi oleh Lily dan menjelaskan jika dirinya sudah lelah dengan semua yang dilakukan oleh mereka, di mana setelah ratusan tahun ia hidup dan mengorbankan beberapa orang, baru kali ini ia sadar dan tak ingin mengorbankan orang yang tak bersalah seperti Asia. Namun di tengah percakapan itu, datanglah Kevin yang mengatakan jika Lily harus segera memberi perintah pada semua kelompoknya untuk segera menemukan Asia dan Maria. Watch him. Setelah memerintahkan Sharon untuk menjaga Ray agar tidak kabur, Lily langsung memberikan pengumuman lewat speaker hotel agar semua orang termasuk pelayan segera mencari dan menangkap Asia hidup-hidup untuk dikorbankan kepada sesembahan mereka. We need her alive, but feel free to make her suffer. Meski tadi mengatakan tak ingin keluar dari hotel ini, Maria membantu Asia menghabisi Bob dan mengikatnya. Ia yang tak ingin kakaknya itu terbunuh di sini, menyarankannya untuk segera pergi ke poros lift, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Lily CS agar Asia bisa dengan mudah keluar dari sini. Malah mendengar Maria berteriak di salah satu ruangan yang sangat gelap. Tentu Asia sangat penasaran dan langsung mencari keberadaannya. Tapi tiba-tiba kewalahan karena tak melihat orang-orang yang menyerangnya, Asia lantas menyalakan api pada kapak yang sudah dibalut dengan kain sehingga diselamatkan oleh Asia. Maria langsung memeluk kakaknya itu dengan penuh penyesalan. Ia yang saat ini sudah sadar dan berpihak kepada Asia pun ikut bersamanya kabur. Tepat ketika Lily CS melihat ruangan tadi sudah sangat berantakan. Sorry, Lily. We tried our best. Di dalam lift, Maria menanyakan di mana Asia belajar berkelahi hingga sejago ini. Asia menjawab jika dirinya belajar saat berada di penjara, yang mana itu lebih baik dibandingkan harus tinggal bersama ayah mereka yang jahat. Namun Asia cukup terkejut setelah Maria mengatakan jika sang ayah sudah meninggal 2 tahun lalu akibat kanker. You know, he died 2 years ago. No shit. Cancer. Mendengar jika Lily dan kelompoknya sudah menyebar untuk mencari keberadaan mereka berdua, Asia dan Maria pun segera naik lewat tangga yang ternyata Bob sudah berada di belakang mereka sehingga karena tembakan terus meleset dan malah kehabisan peluru, Asia dan Maria tentu sangat panik apalagi sudah ditunggu oleh salah satu dari kelompok sekte tersebut. Namun setelah mereka sampai di atas, ternyata ya, karena sudah tak bisa melarikan diri lagi, Asia yang tahu jika Lily CS menginginkannya hidup-hidup untuk ditumbakkan, berusaha mengancam mereka dengan akan melompat. Di mana Asia langsung mengurungkan niatnya itu setelah mendengar jika Maria sudah membuat perjanjian dengan setan. Do you even know whose life you're fighting for? What are you talking about? Didn't you ever think, how exactly did your dear sister come from being just another one of our sacrifices to have a chance to join our family? What deal has she made? Perjanjian tersebut mengharuskannya mencari seseorang untuk ditumbalkan, di mana Isabel atau orang yang Asia habisi dan gantikan menjadi seorang pelayan ternyata adalah target Maria untuk ditumbalkan kepada setan. Namun karena saat ini malah Asia yang ada di sini, mereka pun tak memiliki waktu lagi karena jika malam ini tumbal tidak diberikan, maka Maria lah yang akan mati karena perjanjian tersebut. I feel sorry for you, Asia. All this for nothing. Mendengar hal itu, Asia terlihat terkejut dan tak percaya dengar semua ini. Yang ketika Lily CS hendak akan membawa mereka pergi, tiba-tiba Take him.
Beruntung, Bobby yang saat itu masih berada di tangga bisa menangkapnya, sehingga Asia langsung dibawa ke suatu ruangan yang katanya adalah tempat pimpinan mereka. Dan inilah yang mereka sebut dengan pimpinan, sebuah kepala babi yang diletakkan di atas tongkat, di mana Lily yang tak ingin membuang-buang waktu lagi, langsung mengambil sedikit darah Asia, kemudian melakukan hal seperti ini. Ya, setelah setan sesembahan mereka merasuki kepala babi tersebut, Lily mengatakan jika mereka sudah membawa persembahan sekaligus 2 orang pengkhianat yang harus dihapus dari daftar nama kelompok mereka, di mana setelah si babi menghapusnya, ia menyuruh Lily untuk menghabisi mereka saat itu juga. Kill him, Lily, or die. Sempat menolak, Lily akhirnya mengiyakan apa yang diperintahkan oleh si babi, meski harus menghabisi suaminya sendiri. Dan kini giliran Maria untuk dieksekusi seperti Ray. Ia yang tak ingin mati seperti itu pun mencoba bernegosiasi dengan akan menghabisi Asia sebagai gantinya. Sehingga si babi yang menyetujui hal itu pun lantas menyuruh Maria untuk menuliskan namanya sebagai bukti jika ia sudah direstui untuk bergabung dengan kelompok mereka. Write your name. Join us. Ya, entah apa yang dipikirkan Maria, ia ternyata malah menuliskan nama Asia di kepala babi, kemudian bundir untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dan mengatakan ini sebagai kalimat terakhirnya pada Asia. So sorry. Asia yang saat itu sudah memiliki kemampuan rawa rontek seperti yang lainnya, langsung mengamankan namanya agar tidak dihapus oleh Lily CS, sehingga mereka yang melihat hal itu pun langsung menyerangnya sehingga... Karena Asia sangat kuat dan tak bisa dikalahkan, Lily akhirnya meminta bantuan si babi agar mereka bisa mengalahkan Asia dengan mudah dan... kepala babi itu pun menyatu dengan Lily yang membuat kekuatannya meningkat sangat pesat. Dengan mengcosplay dirinya menjadi Ramat Lanca, ia pun langsung menyerang Asia dan inilah yang terjadi. Setelah Asia mencolok hidung babi itu dengan kedua jarinya, entah kenapa kekuatannya mulai melemah seolah itu adalah titik krusial pada si babi, sehingga Asia berhasil melepaskan penggabungan Lily dan si babi dan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Meskipun si babi memiliki kekuatan sangat hebat, tanpa adanya subjek atau objek entahlah yang bisa diajak bergabung, ia tetap kepala tanpa tubuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Lily langsung menaruhnya pada sebuah troli makanan yang kemudian ia bakar saat itu juga. Dengan hangusnya kepala babi si penampung iblis jahat, semua penghuni hotel itu pun kehilangan kekuatannya. Sementara yang sekarat, mereka langsung tewas tanpa bisa melakukan apa-apa. Keluar dari hotel sambil membawa jasad Maria, Asia pun dijemput oleh rekan kerjanya semasa di penjara. Dan setelah si rekan mengucapkan bela sungkawa, tiba-tiba... Just so sorry for your loss. Jesus Christ!
Siapa sangka Maria kembali hidup dengan luka yang menutup dengan sendirinya, dan alasan kenapa hal itu bisa terjadi adalah Asia sudah merubah namanya menjadi nama Maria pada secuil kulit si babi pada pertaruhan tadi, dan dengan mengorbankan puluhan nyawa di hotel pada saat kepala babi dibakar, ia seolah beraliansi dengan si iblis babi meski dengan secuil kulitnya saja, di mana Asia akhirnya menghancurkan kulit tersebut, berharap semua kejadian mengerikan ini akan berakhir. Tamat ending yang sangat membagongkan.